Suara saya segini bisa dengar? Ya, saged. Oke, sip. Rahayu semuanya. Matur suwun, matur suwun. Bagaimana poro kadang Jogja ini? Apakah sekarang panjenengan semuanya sudah mengerti, sudah memahami apa belum arti maksudnya Manunggal Jati? Sudah mengetahui apa belum kemana arah tujuannya Manunggal Jati sekarang? Yang saya tanyakan sekarang. Ayo coba. Sudah mengerti, sudah memahami arti maksudnya apa belum? Apa dan bagaimana itu Manunggal Jati? Sudah mengetahui apa belum kemana arah tujuannya Manunggal Jati saat ini, sekarang ini? Kok iso urung sama cetone? Orang nyimak berarti. Sudah tapi belum, istilahnya belum bisa menerima utuh. Menerima utuh. Iya kudu nglakoni dhewe lah. Utuh ya kudu nglakoni dhewe. Ini kan tentang ilmu pengertian, ilmu pemahaman mengenai apa dan bagaimana arti maksudnya Manunggal Jati, serta ilmu pengetahuan tentang kemana arah tujuannya Manunggal Jati. Ini yang saya tanyakan, bukan prakteknya, bukan. Ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuannya ini loh, jenengan sudah paham belum? Opo sing dimaksud Manunggal Jati ki opo? Arahe neng di Manunggal Jati ini. Masa sejauh ini masih belum paham juga? Padahal apapun yang saya sampaikan itu tanpa tedeng ngaling-ngaling. Bersama saya yang tanpa tedeng aling-aling saja dengan sebegitunya, apalagi kalau dengan selain wong edan bagu yang penuh dengan politik. Dengan saya yang tanpa tedeng aling-aling aja, sebelum saya sampai ke sini itu kan saya sudah keliling kemana-mana loh. Ya, masa satu pun videonya belum panjenengan simak. Nah itu, lah kalau sudah mosok belum paham juga. Ayo. Karena ini akan saya jadikan tema kadangan di Jogja. Ayo, saya tidak mau jawaban yang belum. Saya pengen jawaban yang sudah. Nah jantung bohong, nggak apa-apa. Sudah, tapi untuk mengungkapkannya ya makanya akan saya jadikan tema, akan saya jadikan tema di sini. Tapi tolong jawab dulu deh, biar saya nggak seperti bakul jamu. Jawaban sih, kadang Jogja terkasih, Alafiful. Sudah kapan jenengan mengerti dan memahami arti maksudnya Manunggal Jati dan kemana arah tujuannya Manunggal Jati? Iya, sah. Saya ngomong lo, kok digawe ribet. Saya cuma perlu klarifikasi gitu loh. Saya hanya butuh sabdanya panjenengan. Saya enggak butuh panjenengan, enggak perlu panjenengan itu benar-benar sudah ngerti, sudah paham, enggak. Yang saya butuhkan sabdanya panjenengan, keberanian panjenengan bersabda. Sudah Pak. Nah, kalau sudah mengerti, sudah memahami apa arti maksudnya Manunggal Jati dan sudah mengetahui kemana arah tujuannya Manunggal Jati, siapkah panjenengan melakukan tugas panjenengan di dunia ini? Oke, nyap dong ngono angel.
digawe angel. Maka kadangan kita malam ini di Jogja, saya akan menggunakan tema lebih dalam tentang apa dan bagaimana arti maksudnya Manunggal Jati, dan tentang kemana arah tujuannya Manunggal Jati, lebih dalam lagi. Namun sebelumnya saya mau mengutarakan ungkapan jujur dari jiwa saya. Jangan pernah panjenengan mengira saya tidak tahu tentang laku panjenengan. Yogyakarta itu salah satu daerah yang termasuk dalam prediksi BKKBNUM apa BKKUM apa BMKG bahwasanya salah satu daerah yang akan terkena dampak. Nah, ini panjenengan sebagai masyarakat Jogja tidak pernah dengarkah kabar ini? Wong ini kabar paling viral di berita TV. Ya. Nah, salah satunya adalah Jogja. Tidak lama lagi alam semesta akan mengalami apa jenenge ngono kae siklus pergantian peradaban lama ke peradaban baru. Tidak terlampau lama loh ya. Saya pernah mengeluarkan video tentang ini. Ini tidak terlampau lama lagi. Alam semesta akan mengalami siklus pergantian peradaban lama ke peradaban baru. Sudah tentu peradaban yang lebih baik dari yang saat ini. Sepanjang sejarah terjadinya siklus pergantian ini kejadiannya enggak ada yang tidak berisiko, itu enggak ada ya. Kejadiannya yang tidak berisiko itu enggak ada. Ini sepanjang sejarah loh ya, sepanjang sejarah. Dan yang bisa mengawal menurut kitab hidup, yang bisa mengawal kejadian siklus pergantian peradaban lama ke peradaban baru, ini hanya putra kekudangane Romo yang bisa ngawal loh ya, hanya putra kekudangane Romo. Nah, panjenengan adalah para putra kekudangane Romo yang sangat dibutuhkan alam semesta dan diandalkan oleh alam semesta, khususnya wilayah Jogja. Untuk ini, saya sangat berharap sebagai seorang sahabat spiritual panjenengan, sebagai seorang teman lakunya panjenengan, saya berharap sangat besar sekali panjenengan itu tidak berselisih paham antar sesama kadang.
Nah, kalau antar sesama kadang panjenengan berselisih paham, golong-golongan, bagaimana panjenengan bisa menghalau, bisa mengawal ketika siklus pergantian ini terjadi? Itu loh. Maka panjenengan sedang dibutuhkan alam semesta, terutama wilayah Jogja. Panjenengan diandalkan oleh alam semesta, terutama wilayah Jogja. Nah, kalau panjenengan yang diandalkan, yang dibutuhkan, tidak bisa mengawal diri, bagaimana bisa mengawal alam semesta? Ketika siklus pergantian ini terjadi. Terus lagi, saudara empat kita sama, hidup kita sama, petanya sama, jalannya sama, lakunya sama, tujuannya sama, hanya berbeda pakaian wujud. Masa iya masalah? Hanya beda pakaian wujud saja. Perbedaan pakaian wujud ini seharusnya kan seperti di taman, nampak indah, bukan jadi masalah. Percayalah, Wahyu Pancagabi itu bukan keyakinan, bukan agama, bukan kepercayaan, bukan kejawen, bukan kapitayan, bukan adat, tradisi, budaya, mowocoro, bukan. Bukan golongan, bukan partai, bukan organisasi, bukan politik, bukan kebatinan, bukan perguruan, bukan kelompok, bukan geng, dan bla bla, bukan. Wahyu Pancagaib adalah isi daripada raga kita sendiri. Dan itu sama, walaupun raganya berbeda-beda, walaupun pakaiannya berbeda-beda, namun Wahyu Pancagaibnya sama semua. Sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaibnya juga sama semua, nggak ada perbedaan. Saat ini alam semesta sedang memanggil kita. Saat ini alam semesta sedang membutuhkan kita. Karena tanpa pelayanan kita, alam semesta akan terlihat kejam. Mata kita melihat alam semesta itu kejam sekali. Tanpa pelayanan kita. Ketika siklus pergantian ini terjadi loh. Terkait ini, tidak ada lain yang saya maksud daripada melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian kita kepada alam semesta di dalam diri, yang tidak lama lagi akan manunggal dengan alam semesta di luar diri. Siklus pergantian peradaban lama dan peradaban baru yang saya maksud tak lain dan tak bukan adalah manunggalnya alam semesta di dalam diri dan manunggalnya alam semesta di luar diri. Ketika alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri, ini manunggal, berarti terjadi pergeseran kan? Ketika pergeseran ini terjadi, tidak mungkin tidak terjadi apa-apa, itu tidak mungkin. Hukum alamnya itu seperti itu, realitanya itu seperti itu. Maka panjenengan ada di dunia ini tidak sendiri. Punya istri, punya anak, bahkan mungkin punya cucu, punya keluarga, bahkan mungkin tidak satu tempat. Di tempat yang berlainan. Bagaimana jika ini terjadi pada salah satu keluarga panjenengan? Tidakkah panjenengan kasihan?
Ini yang perlu panjenengan garis bawahi sendiri-sendiri. Tentang melayani alam semesta itu seperti apa dan bagaimana, terlampau banyak contoh yang sudah saya berikan tanpa tedeng aling-aling. Seperti apa dan bagaimana pengabdian yang dimaksud sudah terlalu banyak contoh-contoh tanpa tedeng aling-aling yang sudah saya berikan. Bahkan sampai-sampai saya harus menanggung malu karena menceritakan yang tidak seharusnya saya ceritakan. Itu demi memberikan contoh kepada panjenengan. Sedangkan tentang melakukannya, karena dibutuhkan keberanian. Jadi hanya orang-orang yang berani saja yang bisa, yang mau melayani alam semesta itu hanya orang-orang yang berani. Kalau orang yang tidak berani tidak akan mau melakukan, tidak akan mau melayani alam semesta, tidak akan mau kalau tidak berani. Ingat, kula sejatine satriya. Ingat itu. Di sini panjenengan mengaku sejatine satriya itu dituntut. Harus berani. Nah, tentang ini yang hendak saya sampaikan kali ini dan malam ini di Jogja adalah tentang perumitnya. Jadi melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian terhadap hidup kita atau alam semesta di dalam diri yang selama ini merindukan alam semesta di luar diri untuk manunggal kembali, itu rumit sekali. Dibutuhkan keberanian untuknya. Kalau tidak berani, tidak akan bisa. Kalau tidak bisa, maka kesadaran kita tidak akan pernah mampu menyadari manunggal jatinya kita. Nah, manunggal jati adalah sains kehidupan seluruh manusia di muka bumi ini. Ya. Itu muaranya di manunggal jati. Manunggal jati adalah puncaknya Telaga Tanjung. Setelah manunggal jati ini nggak ada lagi puncak yang lebih tinggi, itu nggak ada lagi. Habis di situ. Manunggal jati adalah tempat di mana yang selama ini kita maksud Tuhan itu berada. Manunggal jati adalah keadaan di mana yang selama ini diistilahkan alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri menjadi bersatu. Bukan menjadi satu ya, menjadi bersatu. Menjadi satu dengan bersatu ini beda loh. Dan manakala alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri ini bersatu, maka semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya ada di dalamnya. Dan semuanya, segalanya, seluruhnya itulah yang dimaksud kesempurnaan hidup atau kesadaran hidup. Jadi intinya, yang selama ini kita kaji, tak lain dan tak bukan adalah kesadaran hidup atau kesempurnaan hidup. Bukan selain itu. Nah, kesadaran hidup atau kesempurnaan hidup ini akan terjadi secara menyeluruh dalam waktu yang tidak terlampau lama lagi. Tersebut
siklus pergantian peradaban lama ke peradaban baru. Ini yang dimaksud ngijile Romo. Lah, pekerjaannya, kok pekerjaannya apa ya? Ngelakoni, melakukannya, terus mulai ya, melakukannya ini dibutuhkan keberanian. Dan saya rasa tidak mungkin deh seorang putra kekudangannya Romo tidak berani, itu tidak mungkin. Kula sejatine satrio nyuwun wicaksono nyuwun panguwasa kangge tumindake satrio sejati, nggak berani, nggak malu. Ketika kunci itu nggak malu ngomong gitu. Kalau sampai nggak berani, rumitnya di mana Pak Web? Ya di sini. Saya dapat kabar, dapat berita dari seorang kadang bahwa malam ini ada acara kadangan di kadang si A. Ini contoh ya, perhatikan. Malam ini saya mendapat kabar dari seorang kadang bahwa tengah malam nanti ada acara kadangan di rumahnya kadang si A. Kesadaran seorang putra kekudangannya Romo ketika mendapatkan berita tentang kadangan itu seperti mendapat kabar dapat undian SDSB. Ngerti SDSB ora? Senengnya kebual ketika mendengarkan berita tentang kadangan. Namun di saat yang bersamaan kesadaran kita ingat kalau motornya nggak punya bensin. Nggak ada uang lagi. Hujan lagi. Sekalipun ada uang, itu persiapan untuk anak jajan besok berangkat sekolah. Sebagai seorang pengabdi yang sedang melayani alam semesta, keputusan apa yang akan panjenengan ambil? Tak baleni. Rumitnya itu di sini Mas Wahyu. Rumitnya itu jangan dianggap remeh ya. Semua kita mengalami ini. Semua mengalami ini. Sekarang saya dapat informasi ada acara kadangan tengah malam nanti di rumahnya kadang si A. Dipungkiri atau tidak, seneng rasanya begitu mendapat informasi ada acara kadangan, lo seneng. Karena apa? Karena di forum kadangan itu kita akan mendapatkan tambahan wawasan, dapat jajan, dapat wedang, bla 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 bla, segampangannya lah. Namun di saat bersamaan pula kesadaran kita mengingatkan bahwa motornya nggak ada bensinnya. Keadaannya hujan lagi. Sekalipun ada uang, itu uang pas-pasan untuk persiapan besok jajannya anak berangkat sekolah. Nekat berangkat kadangan. Uang pas-pasan dibelikan bensin. Iya kalau saya dapat pengalaman tambahan. Kalau enggak, sudah kehilangan bensin, kehilangan uang, kehilangan hujan-hujanan, masuk angin, istri galak pula. Besok anak berangkat sekolah nggak dikasih jajan, pasti ngomel. Apa yang akan panjenengan lakukan? Rumitnya ini loh, di bagian ini loh, rumitnya. Tentang kerumitan ini sudah terlalu banyak contoh yang sudah saya berikan tanpa tedeng ngaling-ngaling.
tentang kerumitan ini, tentang menghadapi kerumitan ini loh. Ini saya mengambil satu tema loh ya. Banyak tema-tema yang lain. Namun coba cerna dulu satu tema ini. Ini panjenengan semuanya mengalami, kita semuanya mengalami, bahkan seluruh kadang itu mengalami fase-fase seperti ini loh, mengalami. Ini remeh sekali. Dan semuanya itu terjadi di dalam diri kita sendiri. Ya. Semangat itu terjadi di dalam diri kita sendiri. Penghalangnya terjadi dalam diri kita sendiri. Tantangannya terjadi dalam diri kita sendiri. Karena semuanya itu terjadi di dalam diri kita sendiri. Keputusannya maka ada di dalam diri kita sendiri kan. Nah, sebagai seorang putra kekudangannya Romo yang sadar bahwa dirinya sedang mengabdi kepada hidup, melayani alam semesta, apa yang panjenengan lakukan? Eman-eman uang buat jajan? Eman-eman dengan uang pas-pasan yang buat jajan anak besok berangkat sekolah karena takut diomelin istri? Atau bagaimana coba? Saya ingin tahu jawaban dari panjenengan. Kalau yang sudah berangkat, walaupun berlima, walaupun bertiga, berangkat. Jadi ketika kita diberi sarana untuk mengabdi agar supaya bisa melayani alam semesta, maka seketika itu kalkulator diri akan aktif. Sehingga terjadi perhitungan-perhitungan. Jadi untuk bisa berani, panjenengan harus rela menghancurkan kalkulator diri itu. Kalau tidak, kalau panjenengan tidak rela kehilangan kalkulator diri, tidak rela menghancurkan kalkulator diri ini tadi, maka selama itu panjenengan meragukan hidup panjenengan, mencurigai hidup panjenengan, meremehkan hidup panjenengan, maka hidup panjenengan adalah guru sejati yang secara spiritual disebut-sebut sebagai alam semesta di dalam diri, bagian dari yang dimaksud Tuhan. Dan itu yang sedang dilayani agar supaya bisa manunggal dengan alam semesta di luar diri. Nah, ini semua mengalami ini, bahkan hampir di setiap saat. Selalu berkalkulator diri. Padahal situasi dan kondisinya sedang mengabdi. Artinya, seluruh pergerakan raga dan seluruh pergerakan jiwa ini adalah melayani, dan melayani. Namun tidak mau melepaskan kalkulator diri ini tadi. Semuanya dihitung, semuanya dipertimbangkan, semuanya diijir, dicari untung ruginya. Pengabdian seperti itu ora kanggo. Pelayanan seperti itu tidak kepake, dan itu bukan sikap dan sifatnya seorang satrio sejati, sejati ning satrio.
Jadi selama panjenengan menggunakan kalkulator diri, maka selama itu kesadaran panjenengan tidak akan pernah naik level, sehingga tidak pernah punya kemampuan bisa menyadari manunggal jati panjenengan. Ingat, manunggal jati sudah saya ungkap loh, singkat tadi ya. Di dalam diri kita sebagai putra kekudangan Romo ada potensi mahadasat, manifestasi dari alam semesta yang selama ini panjenengan ragukan dengan bermain kalkulator. Di dalam raga kita ada ratunya air. Di dalam raga kita ada ratunya bumi. Di dalam raga kita ada datnya yang dimaksud Tuhan. Di dalam raga kita ada ratunya api. Di dalam raga kita ada ratunya angin. Dan kelima-limanya ini adalah intinya alam semesta. Tanpa lima ini tidak ada alam semesta, apalagi isinya. Jangan pernah lupa di dalam diri panjenengan ada potensi mahadasat, manifestasi alam semesta. Dan selama ini panjenengan mencurigainya, meragukannya. Sehingga apapun panjenengan hitung, apapun panjenengan pertimbangkan, dengan tujuan nanti kalau sampai gagal saya mintai pertanggungjawaban. Sopo sing mbok jaluk tanggung jawab iki sopo? Nah, saya kasih contoh lagi. Untuk bisa melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian saya terhadap alam semesta yang ada di dalam diri saya. Dulu ketika saya mendirikan pesanggrahan, sepeser pun saya tidak punya uang loh. Sepeser pun tidak punya uang. Dan di negeri orang, bukan di tanah kelahiran. Bersamaan dengan teror-teroris pula. Namun karena jiwa raga saya niatkan melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian saya kepada hidup saya, terjadi pesanggrahannya. Padahal saya tidak punya uang. Tidak sedikit orang-orang yang konon katanya kaya raya, konon katanya sukses, datang menemui saya dengan janji-janji mau membantu, mau ora support apa ngowai dana ngono lho. Satu pun tidak ada. Asli dari alam semesta, asli fasilitas dari alam semesta, karena saya sedang melayani alam semesta. Artinya, karena saya sedang melayani alam semesta, sadar diri kalau saya ini sedang melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian saya kepada hidup, maka hidup atau alam semesta memberikan fasilitas kepada saya. Sehingga walaupun saya tidak punya uang sepeser pun, pesanggrahan itu terjadi. Kalau dirilkan dengan otak, nggak masuk. Nggak masuk. Dan kejadiannya realita. Tanpa saya mindik-mindik, tanpa saya bersujud di kakinya, warga setempat membantu saya. Ada yang memberi bambu 1 rumpun, ada yang
membeli paku dan bla bla, terjadilah pesanggrahan yang terbuat dari bambu. Sampai saat ini pesanggrahan itu telah berdiri tanpa kekurangan sesuatu apapun. Padahal saya tidak punya gaji, tidak punya bisnis, bukan pegawai, bukan pensiunan. Lah, ini kan sering sekali saya ungkapkan. Masih kurangkah untuk dijadikan bukti bahwa di dalam diri setiap putra pekudangannya Romo itu ada potensi maha dasar yang seharusnya diandalkan, yang seharusnya diutamakan, karena tanpa dia kita itu mayat. Jadi gunakanlah potensi maha dasar ini, jangan menggunakan kalkulator diri. Tentang contoh di awal tadi, kalau panjenengan berani menggunakan uang jajan anak untuk beli bensin mendatangi tempat kadangan, satu, panjenengan akan bertemu dengan sesama kadang yang sama-sama saling merindukan atas dasar kesadaran cinta kasih sayang itu. Yang kedua, panjenengan akan mendapatkan wawasan tambahan, dan yang paling penting, kesadaran panjenengan naik satu level. Semakin sering berani naik lagi satu level, sampai kesadaran panjenengan bisa menyetarai posisinya Manunggal Jati. Manunggal Jati ini puncaknya Telaga Tanjung, puncak tertinggi. Untuk bisa menyadarinya dibutuhkan kesadaran yang tinggi pula. Nah, kalau kesadarannya tidak setara, tidak bisa. Karena Manunggal Jati itu bukan keadaan makhluk. Keadaan di mana semuanya, segalanya, seluruhnya jadi satu di situ. Bukan per individu, bukan perorangan. Semuanya ada di situ. Dan sekarang ini panjenengan ada di situ. Lah terus apa yang dicari? Lalu ada di situ kok dicari? Apa yang ditanya? Lalu ada di situ kok ditanya? Nah. Jadi selama ini panjenengan mirip dengan ikan yang sedang mencari air. Mirip sekali. Panjenengan tidak sadar bahwa di dalam diri panjenengan ada potensi maha dasar. Ini berulang-ulang kali saya katakan ini. Nah, karena keberadaan potensi maha dasar di dalam diri kita, maka sakralkan dirimu, hormati dirimu, istimewakan dirimu. Jika engkau menyembah, sembahlah dirimu sendiri, karena itu lebih utama dibanding menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dengan isinya ngasumsi, Tuhan di sana, di sana, di sana. Kalau menyembah dirimu sendiri, nyata, realita, nyoto. Tuhan aja berkata, kalau kamu pengen kenal aku, kenali dirimu sendiri. Berarti kalau dibalik lagi, kalau kamu mau menyembah salah, sembahlah dirimu sendiri dulu. Nah, kalau kamu sudah bisa menyembah dirimu sendiri, pasti bisa menyembah aku. Nah, yang dimaksud Tuhan aja berkata seperti itu. Kita sudah berjanji ketika kunci.
Terus kapan panjenengan netepi janji itu? Selagi janji itu belum panjenengan tepati, maka selama itu kesadaran panjenengan, kesadaran pada umumnya, kesadaran rata-rata. Bukan kesadaran murni, bukan kesadaran tertinggi yang setara dengan situasi dan kondisi panjenengan sekarang ini, yaitu manunggal jati. Puncaknya laku kita adalah manunggal jati. Secara simpel manunggal jati adalah bersatunya alam semesta yang maha luas. Mengenal diri berarti mengenal alam semesta yang maha luas itu. Untuk bisa mengenal alam semesta yang maha luas, logika enggak dibutuhkan pencerahan yang luas juga. Kalau pencerahannya tidak luas, enggak bisa mengenal alam semesta yang luas ini. Untuk bisa mengenal alam semesta yang maha luas ini diperlukan pencerahan yang luas juga. Mencapai manunggal jati berarti mencapai alam semesta yang maha luas. Panjenengan saya temani 4 hari 5 malam dengan pencerahan singkat. Cukup untuk memahami alam semesta yang maha luas? Nggak cukup. Ora cukup. Lawang saya sendiri aja 45 tahun. 45 tahun usia saya habiskan hanya untuk laku. Itu pun belum. Bisanya setelah pesanggrahan berdiri, setelah saya melakukan pengabdian. Nah, itu baru bisa. Sebelum saya mendirikan pesanggrahan, saya kan melakukan pengabdian masih individu, masih perorangan untuk perorangan, bukan untuk skala besar. Makanya saya belum bisa menguasai alam semesta pada saat itu. Setelah pesanggrahan berdiri, saya punya sarana untuk melayani alam semesta skala besar dengan sarana pesanggrahan ini. Dan semenjak itulah sedikit demi sedikit alam semesta bisa saya kuasai. Ini bukti bukti nyata buat panjenengan masih hidup wonge durung mate. Si urip si bleger ning kene. Itu bukti nyata buat inspirasi, motivasi, contoh buat panjenengan, bukti buat panjenengan. Jadi dibandingkan panjenengan yang saya temani hanya 4 hari 5 malam, bisa mencapai manunggal jati, bisa mencapai alam semesta, oke bisa, karena ditemani. Bisa mencapai, ini bukan berarti bisa memahami alam semesta. Karena untuk memahami alam semesta yang maha luas dibutuhkan pencerahan yang luas juga. Namun berulang-ulang kali juga saya berikan pencerahan, jangan takut, jangan ragu. Karena tidak harus menghabiskan 45 tahun umur seperti wong edan bagu. Hanya dengan melayani alam semesta, hanya dengan mengabdi kepada hidup panjenengan, panjenengan mampu memahami alam semesta. Panjenengan sudah melakukan. Saya tahu panjenengan sudah melakukan pelayanan ini. Buktinya panjenengan patrap samadhi. Patrap samadhi itu kan melayani hidup. Namun individu. Saya tahu
tahu panjenengan sudah melayani keluarga, itu juga melayani hidup, melayani alam semesta, bukan? Karena keluarga bagian dari alam semesta, namun skala kecil. Nah, manunggal jati ini kelasnya alam semesta, bukan individu, bukan perorangan, bukan skala kecil. Nah, ini yang belum panjenengan lakukan. Namun, saya kira panjenengan sudah melakukan. Saya kira panjenengan melakukan. Sudah. Untuk beberapa kali. Namun sayangnya panjenengan tidak nyadar kalau panjenengan itu ketika melakukannya sedang melayani alam semesta. Nah, ini panjenengan nggak nyadar di sini. Nah, karena panjenengan tidak sadar bahwa diri panjenengan sedang melayani alam semesta, sedang melakukan pelayanan kepada alam semesta, maka muncullah ego, pamrih, arogan. Mungkin nggak kalau panjenengan melihat paku di jalan tidak diambil? Mungkin nggak? Jenengan melihat paku di tengah jalan, nggak jenengan ambil sebagai seorang putra kekudangan Romo? Mungkin nggak? Pasti diambil ya? Kalau panjenengan nggak sadar bahwa apa ketika panjenengan ngambil paku itu adalah saya sedang melayani alam semesta, mesti juga paku ben ora kepitek wong. Ya ora? Yes. Pengabdian seperti itu nggak kenal alam semesta. Lalu alam semesta murni, pengabdian panjenengan tidak murni. Seharusnya melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian terhadap hidup ini dilakukan sejak pertama kali selesai manunggal jati. Harusnya itu. Makanya saya berani memberikan stempel setelah selesai manunggal jati panjenengan itu master. Karena dalam situasi dan kondisi manunggal jati, di dalamnya ada potensi mahadasat. Bagaimana saya tidak berani memberikan stempel master? Namun semenjak selesai manakung gembleng kan panjenengan tidak melakukan pengabdian ini dalam skala besar, makanya jenengan sih bebel ngono. Nah, iya. Dengan contoh yang sudah saya berikan, kalau panjenengan berani karena sadar ya, karena sadar saya akan melakukan pelayanan kepada alam semesta berskala besar. Nemoni forum kadangan kan skala besar toh. Panjenengan sadar bahwa panjenengan akan melakukan pelayanan terhadap alam semesta berskala besar sebagai bentuk pengabdian alam semesta di dalam diri yang selama panjenengan manunggal jati selalu rindu untuk manunggal dengan alam semesta di luar diri. Panjenengan gunakan uang jajan anak itu buat beli bensin, datang ke forum kadangan. Panjenengan mendapatkan semuanya dan pasti besok anak panjenengan itu tetap punya jajan. Jangan takut, ini lo bukti nih, ini lo kurang ngopo sih, ini lo bukti nyoto. Kenapa bisa seperti itu? Manakala kita mengikrarkan diri untuk melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian, maka alam semesta akan memberikan fasilitas. Jangan ragukan potensi mahadasatmu sendiri.
Jadi jangan pernah hitung-hitungan nganggo kalkulator. Sesungguhnya kita ini belum melakukan apa-apa buat dia. Kok hitung-hitungan nggak malu? Memangnya, coba jawab dengan jujur. Memangnya panjenengan sudah melakukan kebaikan apa terhadap alam semesta ini? Lah kok hitung-hitungan nganggo kalkulator? Sing dihitung apa? Hah? Sebelum menjadi putra kekudangannya Romo, jenengan berdoa minta selamat aja, selamat diri sendiri ya. Selamat untuk diri sendiri kan, bukan untuk alam semesta kan. Berdoa minta uang untuk bayar utangnya sendiri kan, bukan utangnya alam semesta kan. Sama sekali belum melakukan apa-apa kita. Jadi nggak usah ijir-ijiran, nggak usah hitung-hitungan. Ya. Eman-eman ini loh, eman-eman sepele ya, ini loh membelenggu panjenengan. Mau 10.000 eman, 10.000 nggo jajane anakku mangkat sesuk. Eman-eman lah tak tukone bensin nganggo tekadangan. Eman-eman ini kan ada banyak loh, tapi saya mengambil contoh buat jajanan tadi loh. Eman-eman ini loh, kalkulatornya panjenengan. Eman-eman ini loh. Sering jenengan itu terjerat eman-eman ini loh, gara-gara ngomongnya 10.000. Panjenengan pertahankan, kekeh tidak mau melayani alam semesta demi 10.000 si eman-eman ini mau. Ini yang paling sering menjebak kita, yang paling sering membelenggu kita itu eman-eman, kalkulator eman-eman ini. Kena, iki metu kena, ning kudu dadi 1.000, 10.000. Ini loh yang membelenggu kita selama ini. Ini loh. Padahal dengan rela melepaskan uang 10.000 ini, fasilitas untuk bekal mengabdi dari alam semesta akan diberikan. Namun karena di kalkulator meneng dek nih, istirahat. Itu loh. Makan sebelum makan disempurnakan, itu melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian. Namun kan individu. Minum sebelum minum disempurnakan, itu juga melayani alam semesta. Mandi dengan berbagai ritualnya, itu juga melayani alam semesta. Namun kan individu, sudah terlalu banyak individu kebaikan yang sudah panjenengan lakukan itu. Nanti jadi orang ketok, urukan kebaikan bersifat individu. Jadi tabungan akhirat panjenengan itu sudah lebih dari cukup. Ismandek kok. Jadi wayai ke alam semesta, waktunya ke alam semesta. Jadi apapun kejadian yang panjenengan alami saat ini, apapun itu ya, mau enak atau tidak enak, itu bukan karena panjenengan mempeng patrap samadinya. Kalau panjenengan mengalami enak, itu bukan karena mempengnya patrap samadi. Kalau panjenengan mengalami tidak enak, itu bukan karena malasnya panjenengan patrap samadi, bukan. Karena saya tidak melihat ada celah tidak baik dalam diri panjenengan.
Artinya, kajian diri panjenengan itu sudah lebih dari cukup, karena panjenengan sedang berada di puncak Telaga Tanjung. Berhentilah mengabdi, berhentilah mengkaji, berhentilah mencari, berhentilah bertanya, berhentilah penasaran, berhentilah berhentilah belajar, berhentilah. Sadarlah kalau panjenengan itu sedang berada di puncak Telaga Tanjung. Panjenengan itu sedang manunggal jati. Di dalam diri panjenengan ada potensi maha dahsyat. Dan itu adalah semuanya, segalanya, seluruhnya di situ. Tidak ada yang tidak berada di dalamnya. Saatnya, waktunya panjenengan itu melayani alam semesta, menggunakan apa yang sudah dimiliki untuk melayani alam semesta. Sebagai bentuk pengabdian terhadap hidup. Hidup tidak bisa manunggal dengan hidup yang di luar. Alam semesta di dalam diri tidak bisa manunggal dengan alam semesta di luar diri tanpa pelayanan jiwa raga kita. Nah, jadi hanya dengan bantuan jiwa raga kita, hanya dengan pelayanan jiwa raga kita, alam semesta di dalam diri bisa manunggal dengan alam semesta di luar diri. Nah, karena tanpa jiwa raga kita, alam semesta di dalam diri tidak bisa manunggal dengan alam semesta di luar diri. Tidak mungkin kita tidak difasilitasi, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, jangan ragu. Jangan ragukan dirimu sendiri. Jangan curigai dirimu sendiri. Sudah berulang kali, bahkan ada banyak video yang pernah saya menggambarkan jiwa raga kita itu seperti rumah dan tuan rumahnya. Itu terlalu banyak videonya itu. Jadi tidak mungkin seorang tuan rumah akan merusak rumahnya sendiri, itu tidak mungkin. Jadi apa yang panjenengan alami selama ini itu akibat dari pendeknya, dari kecilnya kesadaran. Maka panjenengan berada di puncaknya Telaga Tanjung. Kesadaran panjenengan tidak setara dengan situasi dan kondisi panjenengan. Kesadaran panjenengan tidak sebanding. Kesadaran panjenengan tidak setara dengan situasi dan kondisi panjenengan yang manunggal jati. Makanya panjenengan ada kalanya masih penasaran, masih bertanya, masih mencari, masih bingung, masih kurang. Maka panjenengan sedang berada di puncak Telaga Tanjung. Panjenengan dalam situasi dan kondisi manunggal jati. Bahkan di antara panjenengan di Jogja ini, ada yang manunggal jatinya lebih hebat dari wong edan bagu. Itu. Namun karena kesadaran panjenengan tidak sebanding, tidak setara, jenengan tidak tahu. Nyekeli korek arep nyemet rokok neng di korek mau korek digegem. Aduh, berbulan-bulan bertahun-tahun lagi. Aduh. Jadi kalau panjenengan sudah mengerti, sudah memahami apa arti maksudnya manunggal jati, sudah mengetahui kemana arah tujuannya manunggal jati, ayo praktek bareng bersama saya. Tidak ada waktu yang baik, kesempatan yang tepat, itu tidak ada. Jadi jangan pernah menunggu waktu yang baik, kesempatan yang tepat, itu jangan pernah menunggu. Karena itu tidak ada. Monggo kita action bareng. Kita lakukan tugas kita sebagai seorang pengabdi. Karena tidak ada yang bisa dilakukan
oleh makhluk yang sudah manunggal jati, selain melayani, selain mengabdi. Kalau ini belum dilakukan, berarti panjenengan belum menjalankan tugas di dunia ini. Nah, tugas kita di dunia ini kan mengabdi. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah itu apa? Ibadah itu mengabdi, melayani. Bukan menjalankan perintah Tuhan, bukan menjauhi perintah Tuhan, namun melayani Tuhan. Itu yang dimaksud ibadah. Yang sering saya bahasakan mengabdi. Kalau ini belum dilakukan, berarti belum menjalankan tugas. Nah, kalau tugas ini belum dijalankan, raganya sudah tidak layak, dipaksa mati. Setelah mati, dipaksa lahir lagi untuk melakukan pengabdian. Belum mau melakukan, raganya tidak layak, dimatikan lagi. Nanti dihidupkan lagi hanya untuk melakukan pengabdian ini. Sampai mau mengabdi. Selagi belum mengabdi, mati urip, mati terus. Ya kalau lahir kembalinya seganteng ini. Nah, lahir kembalinya gak dilaler dia. Bisa mengabdi laler. Isinya jengkeli laler. Tidak ada yang bisa kita lakukan sebagai seorang putra kekudangan Romo yang dalam situasi dan kondisi manunggal jati selain mengabdi kepada sang guru sejati atau hidup atau alam semesta di dalam diri. Tidak ada. Namun pengabdian yang saya maksud di sini adalah skala besar. Kalau skala individu, skala perorangan, skala kecil, sudah semua. Kita semua di sini sudah melakukannya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Sekarang waktunya berskala besar. Untuk meningkatkan kesadaran kita, supaya setara dengan manunggal jati. Sehingga punya kemampuan menyadari manunggal jatinya. Ketika seorang putra kekudangan Romo mampu menyadari manunggal jatinya, wujudnya itu kitab suci sejati ada makna. Kata-katanya itu ulang res sejati, tingkah lakunya itu berbudi bawa laksono. Wih, pandito sejati. Jangan ragu, lawan keraguanmu. Lawan keraguanmu, buktikan. Kalau panjenengan tidak mau melawan keraguan panjenengan, kapan panjenengan mendapatkan bukti sendiri? Harus berani panjenengan. Setidaknya kaya wong edan bagu lah. Kalau wong edan bagu mengalami mati, tinggalkan wahyu pancakat. Berani kan? Kalau saya menggunakan uang 10.000 buat beli bensin, besok anak saya tidak dapat jajan, aku semandek, moh, patrap. Kudu wani, harus panjenengan buktikan itu. Harus panjenengan buktikan itu. Nah, kalau panjenengan tidak mau membuktikan, kapan panjenengan mendapatkan bukti sendiri? Katanya itu belum cukup. Oke. Ngono, lakukan gebrakan-gebrakan ngono. Wah. Gawe goro-gorong. Jiwit Pak Latif. Gawe goro-gorong. Sayang banget. Berada di puncak telaga Tanjung, di mana segala sesuatu, semua sesuatu, seluruh sesuatu ada di situ, ini tidak tahu kan? Wah, 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 wah.
Mari kita sama-sama membantukan kebaikan-kebaikan kepada sesama makhluk hidup skala besar, sekecil apapun bentuk bantuannya. Karena itu yang bisa mempertahankan manunggal jati, meningkatkan kesadaran. Hanya dengan mengabdi kepada hidup, dengan cara melayani alam semesta, manunggal jati terpertahankan, kesadaran meningkat. Tidak perlu bersusah payah membuang-buang 45 tahun untuk keliling dunia seperti wong edan bagu. Kurang apa? Nah, eman-eman ini dia kalkulator, eman-eman lo. Aduh, eman-eman gimana? Mungnya Pak, aduh mungnya. Iki lho sing parah iki. Aduh. Dikecane kuliah neng ndi kuwi, Bang? Apalagi kelas bawa motor ya, eman-eman kan nggak masuk, Mas. Nah saya bawanya mobil, kentekan bensin nuntun, motor bisa dituntun, mobil nih. Gebrakan wani, Mas. Sejatinya satrio sejati. Lho. Kentekan bensin temenanan ning dalan motor tuntun lah. Lah wong ngiten baku nggawa mobil wani kok. Padahal ora rasa dituntun lek kentekan bensin. Jangan curigai potensi mahadasat panjenengan sendiri. Jangan curigai, jangan ragukan. Kalau panjenengan mengabdi kepadanya, melayani alam semesta, fasilitas akan diberikan. Seketika itu juga orang nunggu kok menit-menitan. Orang jangan takut. Dan ini harus dibuktikan ini. Jenengan harus membuktikan sendiri, tenan ora sing bab kae. Buktikan. Orang temenan tapuan cangkeme web ya. Orang wani. Enggak bisa bumi. Lah wong semene ditinju karo Pak Anu yo ora menyong. Pak gitu loh. Panjenengan mau belajar, mau mencari, mau bertanya kemanapun, kalau sudah mencapai puncak Telaga Tanjung alias Manunggal Jati, nggak ada selain mengabdi itu nggak ada. Wis ono nek ora percaya keliling jagat ono. Nek ora percaya nek gelem kesel. Hanya mengabdi. Maka dimulai malam ini, monggo kita ikrarkan diri, kita niatkan diri untuk melayani alam semesta sekecil apapun, yang penting berskala besar. Yang bertani, niatkan pertanianmu melayani alam semesta. Yang berdagang, niatkan daganganmu untuk melayani alam semesta. Yang berbisnis, niatkan bisnismu untuk melayani alam semesta. Yang nganggur, niatkan nganggurmu melayani alam semesta. Nganggur juga bisa buat mengabdi loh. Ya, jangan dikira pakaknya ngamuk. Melayani alam semesta. Apapun profesi panjenengan, niati melayani alam semesta. Dan alam semesta akan memvalidasi, memvalidasi jenengan. Kadang-kadang soalnya ompong punya angel. Untuk cedal suara aku bareng ompong gitu. Karena
kemanunggalan mereka berdua tidak mau gagal, Mas. Tidak mau gagal. Dan tidak boleh gagal. Terlebih lagi tidak terlampau lama ini akan terjadi klarifikasi, sirkulasi, siklusi. Nah, itu tidak mau dia, mereka tidak mau gagal. Agar supaya mereka tidak gagal kemanunggalannya ini tadi, karena memang sudah saatnya, sudah waktunya, maka sudah pasti mereka akan memberikan fasilitas supaya kita bisa melayani mereka. Alam semesta di luar diri akan memberikan fasilitasnya, alam semesta di dalam diri pun akan memberikan fasilitasnya, sehingga kita bisa melakukan pengabdian dengan maksimal. Kalau tidak difasilitasi, bagaimana dia? Lama saya mikir itu menggunakan otakmu, saya membatin itu menggunakan hatimu, saya berkeinginan itu menggunakan kelaminmu. Ketika aku berpikir kau tidak memberikan fasilitas, bagaimana aku bisa melayanimu? Goblok, ngomong. Oh, jangan takut. Ngomong konco kok. Kadang kok ngomong gitu bukan berarti benci kan. Karena jangan sampai pelayanan kita itu tidak maksimal sehingga kemanunggalan dia tidak terjadi. Carane ngono. Saya sedang melayanimu, lembugawimu meriang karena piye? Dalam keadaan meriang, mana bisa saya melayanimu dengan maksimal? Lembugawi meriang. Ketaan. Dan satsep loh. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi atas diri kan dia sendiri. Mulai ditimbal balikkan gitu. Aku mau mengabdi kepadamu dengan cara melayani alam semesta. Duit 10.000 gitu ya maksudmu? Bensinnya lo regane orang 10.000. Lah iyalah. Wong karo kadangnya dhewe. Karo sama kadangnya sendiri kok ndak akrab. Terus kapan dengan akrabnya? Wong sudah dalam keadaan manunggal jati. Aku engkau adakan untuk melayanimu. Sikilku mbok buat capek. Kamu piye? Aku engkau ciptakan untuk melayanimu. Ketika aku melayanimu, Patra Samadi bokongku mbok gawe panas. Maksudmu apa? Kok bingung ke? Ngayal ke? Oh, kalau kata gitu nyatu wedi. Wong dia itu elok banget kok. Tidak menakutkan, jangan takut. Cara ngono. Melayanimu butuh kecerdasan. Lah otakku kok buat bodoh. Iya sih maksudmu. Nah. Nah, jati diri kita itu sesungguhnya seperti itu. Jadi jangan curigai, jangan ragukan. Nggih, paham nggih? Ngono lho, Mas. Jangan merasa cukup zona nyaman. Zona nyaman. Lakukan gebrakan langsung di lapangan. Lah terus
potensi maha dasar di dalam diri kita, gunanya apa? Lek mau meneng ae. Nah, selama ini kita mengkaji diri sampai dituding-tuding sesat sama orang lain, lah terus apa hasilnya kalau kita tidak segera action? Nah, ini saatnya, ini waktunya. Jadi ojo selonjor karo sanggo uang ae. Nah, terus. Oke, maka kadangan kita malam ini di Jogja saya tidak menyediakan waktu untuk tanya jawab. Apa nih sih ditakoni? Apa nih? Lah wis ono ning Telaga Tanjung kabeh. Tinggal meningkatkan kesadaran agar supaya kesadarannya setara dengan Manunggal Jati, sehingga punya kemampuan menyadari Manunggal Jatinya, sehingga ngerti kabeh, paham kabeh, roh kabeh, iso kabeh. Dengan cara mengabdi. Tekniknya melayani alam semesta. Selesai. Menurut kan? Kan itu yang belum panjenengan lakukan. Semenjak selesai manekung ngembleng. Padahal selama manekung, selama gembleng, yang menjadikan panjenengan bisa saya temani mencapai Manunggal Jati kan pengabdian panjenengan. Pengabdian panjenengan terhadap hidup panjenengan selama panjenengan manekung atau gembleng. Nah itu harusnya kan setelah itu kan skala kecil, individu, pribadi. Nah seharusnya keluar meninggalkan pesanggrahan tempat lahir panjenengan, kan panjenengan melakukannya skala besar. Harusnya kan gitu. Dan itu kan sering saya singgung di hampir setiap video. Kok ya nggak mudeng-mudeng. Ya. Masa kok gak mudeng-mudeng? Ini janjiannya wong-wong iki piye sih? Yang membuat saya bisa enjoy, tapi sing ngobane utake wong-wong kae, sing ngobane utake para kadang kan sampean dhewe. Jadi aku yang mesam-mesem. Tapi kalau otaknya para kadang saya kamu gerakkan dengan sistem seperti itu, lantas kapan mereka bisa melayanimu? Oh, iso. Makanya saya keliling. Nyabeti sampean sing udah turu. Turu ngorok cek enake. Orang ngerti nek alame lagi genting. Maka kadangan kita malam ini di Yogyakarta, daerah paling istimewa buat saya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Selebihnya tidak saya rekam. Coba lihat saya, ini belum selesai loh ya. Maksudnya yang direkam ini loh sudah selesai. Ya, kalau yang tidak direkam tinju-tinjuan ya apa-apa. Matur suwun. Jogja loh kira, yang ganteng-ganteng kabeh piantune. Wong sayange ngorok kesuwen.